Ketika seorang kenalan lama terbunuh, Wolf terpaksa memecahkan kasus tersebut. Menyadari bahwa tindakan yang lebih ekstrim diperlukan, Wolf merekrut saudaranya yang terasing dan sangat mematikan, Brass, untuk membantu. Oke gengs, duduk santai, pegang camilan, karena yang mau kita bahas kali ini, nggak akan bikin kamu bisa duduk tenang. En la estación. Tenemos Di sebuah bar remang di pinggiran kota, Ray King, J.K. Simmons, seorang mantan agen senior Departemen Keuangan AS, duduk menatap gelas minumannya. Wajahnya keras, penuh guratan pengalaman. Tak lama, seorang wanita muda berpenampilan santai namun penuh kewaspadaan, Anais, Daniela Pineda, masuk dan menghampirinya. Percakapan mereka singkat tapi tegang. Ray mengeluarkan sebuah foto lusuh keluarga asal El Salvador, keluarga Sanchez. By her father. Dengan nada memohon namun tetap tegas, ia meminta Anais untuk membantunya menemukan mereka. Namun, dari sudut bar, beberapa pria memperhatikan mereka. Mereka adalah anak buah Burke, Robert Morgan, seorang gembong kriminal yang tak segan membungkam siapapun yang mengusik bisnisnya. Ketegangan memuncak ketika Ray dan Anais sadar mereka sedang diawasi. Dua orang tewas di tangan Ray sebelum ia berhasil keluar dari bar. Tapi di jalanan, ia terhenti, sebuah tembakan jarak jauh mengenai tubuhnya. Ray terjatuh di aspal, nyawanya melayang. Keesokan harinya, agen Departemen Keuangan, Maribeth Medina, Cynthia Aday Robinson, datang ke TKP. Saat memeriksa jasad Ray, ia menemukan tulisan di lengannya dan mulai merangkai potongan puzzle yang mengarah pada sosok misterius. Di tempat lain, Chris sedang berkomunikasi dengan operatornya, Justine Allison Robertson, seorang sosok misterius yang mengendalikan jaringan informasi luas. Mencoba mencari celah dalam hidupnya yang sunyi, Chris mengikuti acara Kencan Kilat. And find love. Oh, P.S. Don't forget. Namun perilaku OCD-nya, bahasa tubuh kaku, dan algoritma pribadinya dalam menilai pasangan membuat semua wanita menjauh. Sementara itu, Burke memerintahkan tangan kanannya, Cobb, Grant Harvey, untuk membereskan siapa saja yang menyelidiki bisnis kotor mereka. Maribeth, yang kini mulai memahami lingkaran kekuasaan Burke, berhasil melacak Chris di sebuah tempat parkir. Alih-alih menangkapnya, ia memilih bekerja sama demi menyelidiki petunjuk peninggalan Ray, foto-foto mantan anggota pasukan khusus Chili yang tewas, serta data pajak seorang wanita bernama Edith Sanchez. Dari sana, mereka mengetahui bahwa ayah Edith, Emilian, memiliki hubungan dengan Burke. City, he would have typically headed to one of 3 areas to cross into Texas and the United States. Jejak investigasi membawa mereka ke sebuah pabrik pizza sederhana. Di sana, Edith diduga pernah bekerja. Why didn't you call for help? I have no way of knowing that. Do you have any influence at the IRS? Manajernya, Ike, awalnya mengelak. Namun Chris, dengan caranya yang dingin dan persuasif, disertai sedikit kekerasan, membuat Ike bicara. You're laundering money. Where is it coming from? Ia mengaku menerima uang dari Thomas, Lombardo Boyar, sosok yang terlibat dalam jaringan perdagangan wanita. Di waktu yang sama, Brass Wolf, John Berntal, kakak Chris yang kini mencoba hidup tenang dan bahkan berencana mengadopsi seekor corgi, menerima telepon dari Chris.
Hi, hello, it's me, Chris, your brother. I know it's you. You can't tell from the tone of my voice that I know it's... Hubungan mereka yang renggang tak menghalangi Brass untuk datang membantu. You be in Los Angeles, California in 24 hours? Pertemuan kakak adik ini terasa canggung namun mengandung ikatan lama yang tak sepenuhnya pudar. We go over the plan again? What are you doing? You just take a piss, yeah? Di sebuah motel, Chris, Brass, dan Maribeth menyergap Thomas. Setelah membuatnya tak berdaya, mereka memasukkannya ke bagasi mobil Maribeth. Justine memanipulasi sistem lalu lintas kota agar perjalanan mereka aman dari pantauan. Okay. Pretty good, no? Keesokan harinya, Justine mengerahkan jaringan peretasnya untuk membobol ribuan rekaman CCTV Los Angeles. Mereka menemukan foto selfie seorang wanita bernama Pamela yang secara kebetulan menangkap Anais di latar belakang. Investigasi digital ini mengungkap bahwa Anais bukan sekadar saksi. Ia adalah pembunuh bayaran internasional yang menargetkan anggota organisasi kriminal besar. Maribeth juga menemukan fakta mengejutkan. Chris dan Brass terlibat dalam pembunuhan beberapa target yang ternyata terkait langsung dengan Burke. He has no way of knowing that. Yeah, just... It's hypothetical. True. Stop talking. Okay. Ketika metode Chris yang brutal mulai membuat Maribeth gelisah, ia memilih menempuh jalur resmi dan menginterogasi Thomas. Namun, sebelum informasi penting keluar, Cobb menembak mati Thomas dan pengacaranya dari kejauhan. Oh, heard she went through the windshield though. Menghapus satu-satunya saksi hidup. Sementara itu, Justine mengungkap masa lalu Anais. Dulunya, ia adalah Edith Sanchez, korban kecelakaan mobil tragis. The woman at the hotel says that I don't have kids. Yeah, I remember, man. Ia kehilangan ingatan, menjalani operasi rekonstruksi wajah, dan mengalami acquired savant syndrome, menjadikannya ahli dalam berbagai keahlian, termasuk seni membunuh. Tragedi sesungguhnya terjadi saat Burke membunuh suaminya, Gino, di depan matanya. Kenangan yang terkubur akibat trauma. The trauma that rewired her brain also unplugged any unnecessary... I don't know what Jane's life was like prior to the accident, but whoever she was when they brought her in... Chris kemudian mengetahui bahwa atasan Brass memerintahkan untuk membunuh Maribeth. Ia bergegas menyelamatkannya, tapi Anais tiba lebih dulu. Duel sengit antara dua petarung mematikan ini pecah. Maribeth terluka ditusuk, namun sebelum Anais pergi, ia melihat foto lama dirinya bersama suami dan anaknya. Momen itu memecahkan kabut di kepalanya. Ingatan kembali, kemarahan lama membara. Di sisi lain, Burke, sadar jaringannya terancam, memerintahkan pembantaian terhadap semua anak yang mereka culik di markas Juarez, Meksiko. Think you can handle that? Justine segera memberi koordinat pada Chris dan Brass. Children will be dead before it's dark. Adegan berikutnya berubah menjadi baku tembak brutal. Bus yang penuh anak-anak hampir dibawa pergi oleh Cobb, tapi Chris dan Brass mengejarnya. Dalam klimaks penuh adrenalin, mereka berhasil menembak Cobb dan membebaskan semua anak. Sementara itu, Anais menerima lokasi persembunyian Burke dari Justine. Dengan langkah mantap,
Ia menuju tempat itu, membawa dendam yang telah membusuk bertahun-tahun. Film berakhir dengan Maribeth yang telah pulih, menelepon Justine, berterima kasih atas bantuan menyelamatkan anak-anak, dan menyebut bahwa Ray King pasti akan bangga. I don't think you're calling who you think you are. Di markas para peretas, sebuah kamar sedang disiapkan untuk Alberto, putra Anais. Chris dan Brass terlihat di jalan, mengantar bocah itu menuju kehidupan baru, meninggalkan penonton dengan rasa lega, namun sadar bahwa di dunia mereka, keadilan selalu datang dengan harga darah.